Apa saja yang perlu kalian siapkan kalau ingin menjalankan bisnis sebagai pemilik brand? Jadi yang aku maksud di sini adalah pemilik brand. Jadi kalian punya brand sendiri, bukan reseller yang menjualkan produk orang lain ataupun dropshipper yang menjual produk orang lain juga, tapi kalian itu punya brand. Kalian punya produk sendiri. Nah, gimana sih caranya agar kalian itu bisa survive dan apa-apa saja sih yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian memulai bisnis ini? Sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you. Nah, sebenarnya aku sudah membuat ebook bekal bikin bisnis. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis. Linknya aku taruh di description box di bawah. Di situ aku menjelaskan bekal awal apa saja yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian memulai bisnis. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih detail lagi apa yang perlu kalian siapkan dan bagaimana menyiapkannya. Di tahap awal, kalian perlu menyiapkan 4 hal. Yang pertama adalah brand, yang kedua adalah target market, yang ketiga adalah produk, yang keempat adalah pelayanan. Kita mulai dengan yang pertama, brand. Kenapa sih kita itu butuh brand? Apa sih pentingnya brand itu? Nah, sering aku umpamakan brand ini adalah orang atau manusia. Kalau misalkan manusia tidak memiliki nama, tidak memiliki bentuk, tidak memiliki sesuatu, ciri khas dan sebagainya, apakah kalian akan suka dengan manusia itu? Istilahnya kalian nggak tahu apa-apa tentang manusia itu, nggak ada jenisnya. Apakah kalian akan suka dengan manusia itu? Enggak kan? Tapi kalau misalkan manusia itu ada namanya, ada wujudnya, ada orangnya, ada sifatnya. Kalau misalkan kalian cocok dengan sifatnya, kalian cocok dengan orangnya, kalian cocok dengan apa yang ada di dia, maka kalian akan menyukainya. Betul begitu? Nah, brand juga sama. Kalau misalnya kita itu membuat sesuatu image yang sesuai atau cocok dengan customer kita, maka customer kita akan menyukainya. Kemudian cakupan brand ini aku bagi jadi 3. Yang pertama yaitu brand identity. Brand identity ini mencakup banyak hal, mulai dari nama, logo, tagline, kemudian warna, kemudian gaya atau tulisan. Nama brand ini harus unik dan harus sesuai dengan target market kalian, atau kalian sesuaikan dengan founder atau nama kalian atau nama pendirinya. Kemudian logo ini harus merepresentasikan tentang brand. Kalau misalkan kalian tidak bisa membuat logo, kalian harus pergi ke jasa untuk desain logo. Kemudian warna ini juga penting bagi brand kita untuk mempersepsikan bahwa brand kita ini moodnya atau ambience-nya itu seperti ini loh. Kemudian brand yang baik itu harus memiliki beberapa syarat. Seperti yang pertama yaitu unik. Unik ini wajib karena brand ini harus berbeda dengan yang lainnya. Harus memiliki perbedaan. Tidak mungkin brand itu sama atau mirip. Kalau bisa jangan. Karena itu akan memecah pikirannya orang menjadi 2 brand. Kalian harus menjadi satu-satunya brand yang dipikirkan orang saat memikirkan sesuatu. Contohnya saat memikirkan produk air dalam kemasan, orang pasti berpikir salah satu nama brand. Nah, kalian harus bisa menjadi top of mind itu. Kalau misalkan kalian jualan sepatu, berarti kalau misalnya orang berpikir tentang sepatu yang seperti ini, maka dia akan ingat ke brand kalian. Pastikan seperti itu. Makanya brand harus unik. Yang kedua yaitu mudah diingat. Mudah diingat ini sudah pasti. Kalau misalkan nama brand kalian itu mencerminkan sesuatu yang aneh, bukan unik ya, tapi aneh, yang asing bagi orang dan tidak mudah diingat, maka orang tersebut tidak akan menyukai brand kamu gitu loh. Karena brand kamu susah diingatnya saja itu susah, bahkan namanya saja itu susah. Makanya pilih brand, tentukan yang mudah diingat oleh customer. Kemudian yang ketiga itu fleksibel. Brand kamu harus fleksibel digunakan di berbagai produkmu. Jangan sampai brand itu hanya bisa digunakan untuk satu jenis produk saja. Misalnya nama brand kamu adalah tempe crackers. Nah, tempe crackers itu berarti hanya khusus untuk tempe. Kamu nggak bisa memakai bahan lain selain tempe. Jadi itu akan jadi blunder nanti kalau misalnya kamu ingin ekspansi atau mengembangkan brand kamu. Kemudian yang kedua selain brand identity adalah brand karakter. Nah, brand karakter ini adalah karakter dari brand kamu itu seperti apa. Kalau misalkan kamu jual produk untuk target market yang cewek, yang feminim, berarti karakter brand kamu ya harus feminim, harus cantik, harus imut, harus lucu dan sebagainya yang disukai oleh target marketmu, cewek tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya target kamu adalah cowok yang cool, maka brand kamu haruslah yang cool, yang cowok banget, yang gentle, kemudian yang kuat, yang terlihat bagus kalau misalnya digunakan oleh cowok.
kayak gitu. Jadi karakter brand kamu tuh harus mencerminkan itu. Karakter yang dimaksud itu seperti apa sih? Contohnya produk kamu itu bentuknya itu cowok banget. Kalau misalkan cowok ya, misalnya sepatunya cowok banget, kaosnya cowok banget. Kemudian warnanya itu warna-warna cowok, warna-warna yang seperti coklat, hitam, kemudian biru tua dan sebagainya, navy dan sebagainya. Nah, itu ngarah ke cowok. Kemudian dari sisi teks atau gaya penulisannya itu mungkin lebih banyak ke bold atau lebih banyak ke klasik yang disukai oleh cowok. Kemudian packagingnya itu mungkin bisa dibuat strong atau kuat dari bahan yang kuat, sehingga itu mencerminkan cowok banget. Nah, kayak gitu. Kalian harus buat karakter yang mencerminkan itu adalah brand kalian. Tapi jangan tiru-tiru ya karakter ini ya. Jangan menyerupai atau meniru brand lain. Kalian harus punya karakter brand kalian sendiri, oke? Kemudian yang ketiga dari brand adalah brand design. Nah, brand design ini adalah desain apapun yang berhubungan dengan brand kamu. Contohnya kalau misalnya kamu punya website, maka website kamu itu harus selaras dengan brand kamu. Misalnya kamu punya toko offline, toko itu tampilan tokonya itu harus sesuai dengan brand kamu. Contohnya kalau misalnya cowok, berarti materialnya itu harus sesuai dengan cowok. Misalnya kursinya, mejanya, backgroundnya, suasananya, lampunya, dan sebagainya. Kalau misalnya cewek, ya dekorasinya dibuat seperti cewek, kayak gitu. Kalau misalkan kamu sering memarketingkan produk kamu di Instagram, ya desain feed Instagramnya itu yang cowok banget. Kalau misalnya untuk cowok, kalau misalnya untuk cewek ya yang cewek banget, kayak gitu. Kamu harus sesuaikan itu dengan brand kamu. Jangan asal-asalan atau jangan tiru kompetitor. Apalagi kompetitor yang beda target market. Jangan sekali-sekali niru itu karena itu beda banget. Sekarang bayangin deh kalau misalnya nih Instagram kamu itu misalnya tampilannya itu cowok banget, tapi target marketmu adalah cewek, produk-produk untuk cewek. Nah, kalau misalkan cewek datang ke Instagrammu, apa mereka nggak ilfeel? Loh kok kayak gini? Loh kok ininya dark banget, misalnya warnanya gelap semua, itu yang nggak sinkron dan nggak sesuai. Maka jangan sekali-sekali seperti itu. Itu juga salah satu penyebab kenapa produk kamu jarang dilihat atau jarang laku, jarang ada pembelian, karena brand kamu tidak sesuai dengan target market kamu. Oke?